Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ihwan Nur Kasmar. Saya akan memberikan sedikit review tentang gizi pada industri makanan. Sejauh mana yang kita tahu, gizi merupakan semua zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dalam proses kehidupan sehari-hari. Terus dengan industri makanan merupakan suatu sistem dalam proses pengolahan makanan dari bahan baku menjadi bahan produk yang diperjualbelikan sampai dikonsumsi oleh masyarakat umum. Bagaimana sejarah dari industri makanan? Sejarah industri makanan dulu zaman prasejarah, manusia dulu masih mengandalkan proses berburu, proses penanaman tumbuhan secara tradisional, sehingga untuk menghasilkan suatu makanan yang seadanya dan dikonsumsi oleh keluarga mereka masing-masing. Beda dengan proses pengolahan makan sekarang dengan menggunakan teknologi yang canggih, karena sekarang sudah abad ke-20 dan menggunakan teknologi modern atau biasa disebut dengan industri 4.0. Terus bagaimana dengan teknologi pengemasan? Teknologi pengemasan merupakan sistem terkoordinasi mulai dari menyiapkan makanan, bahan baku makanan sampai didistribusikan dan disimpan, dijual sampai dipakai oleh masyarakat umum. Ini pun tidak luput dari proses teknologi yang sangat canggih. Jenis-jenis pengemasan ini ada beberapa macam. Ada proses pengemasan dari menggunakan frozen food dan fresh food. Kalau yang frozen food itu sama-sama tujuannya untuk mengurangi kontaminasi bakteri, sehingga produk yang dihasilkan itu dapat bertahan lama dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Intinya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan bioteknologi? Aplikasi bioteknologi itu semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk. Bioteknologi ada terbagi dua, teknologi konvensional dan modern. Kalau yang konvensional itu skala rumahan bioteknologinya, seperti pembuatan tempe dengan menggunakan organisme hidup seperti Lactobacillus bulgarius, itu aman dikonsumsi oleh masyarakat karena bakteri tersebut positif. Dengan teknologi modern yang sekarang itu bermacam-macam, ada dari dunia peternakan, ada di dunia tanaman juga, dan mereka itu dihasilkan dari rekayasa genetik. Itu rekayasa genetik dari tanaman itu perkawinan antara tanaman satu dan tanaman lain dengan satu famili, dan menghasilkan tanaman yang sangat berguna dalam proses industri makanan. Kemudian dalam dunia peternakan, rekayasa genetik biasa juga dilakukan di dunia ayam broiler, ayam potong. Ayam potong itu merupakan salah satu jenis rekayasa genetik dengan menghasilkan daging yang lebih cepat, padahal umur ayam itu masih 40 hari. Tapi pro kontra juga di masyarakat dalam proses tersebut, karena daging yang dihasilkan itu lemak terlalu tinggi, dan sehingga masyarakat sekitar itu yang memiliki penyakit kolesterol mungkin agak kurang untuk bisa dikonsumsi atau kurang sehat untuk dikonsumsi. Kemudian stem cell juga diterapkan di bioteknologi, seperti contoh di Singapura. Sekarang sudah bisa menciptakan daging ayam bukan dari hasil perkawinan dari ayam, tapi hasil dari laboratorium dengan mengambil jaringan hidup yang diambil oleh ayam, kemudian dikembangbiakkan di dalam laboratorium sehingga menghasilkan daging buatan gitu. Tapi daging buatan dan secara biologi oleh ini merupakan salah satu ide dari perusahaan startup makanan di Amerika, Just Eat, yang banyak dan mulai diperjualbelikan di pasaran. Kemudian suplementasi makanan, nutrifikasi dan suplementasi, penambahan suatu
atau lebih nutrisi saat makanan ke produk pangan. Macam-macam jenis nutrifikasi ini sebagai restorasi, fortifikasi, pengayaan, standarisasi, dan substitusi makanan. Kemudian zat gizi yang ditambahkan ke dalam bahan pangan hanya zat gizi tertentu, apabila tidak cukup dikonsumsi akan diberikan suplemen seperti vitamin, mineral, asam amino, serat, dan prebiotik. Nah, demikian penjelasan sedikit atau review dari sejarah dari gizi pada industri makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.